Kenapa orang bisa merasa sakit? Aku burung kecil terbang dengan... Hei, Rabito, apa kabar? Kau Birdi, apa kabar juga? Aduh, kasihan. Kenapa kau Birdi? Kau tidak apa-apa? Rabito, jangan panik. Dia tidak apa-apa. Dia cuma pingsan, nanti juga sadar. Oh, rupanya kau Profesor Ulah. Mengapa kita bisa merasa sakit? Tolong jelaskan. Aku bikin satu contoh. Ding dong, itu tandanya ayah pulang. Rasa sakit juga sama, semacam tanda isyarat. Hampir semua bagian tubuh kita, seperti kulit, lambung, terdapat banyak sel yang khusus untuk diberi isyarat rasa sakit. Karena mereka mendapat isyarat, akan segera disampaikan ke otak. Misalnya kalau tangan terkena api. Syarat rasa sakit di tangan akan segera menyampaikan ke otak. Kamu akan segera menarik tanganmu. Jadi bisa merasa sakit adalah cara kita menghindari bahaya. Kalau tidak terluka, juga tidak tahu, itu akan lebih berbahaya. Kamu sudah mengerti penjelasanku, Rabito? Aku mengerti, tapi si Birdi sudah lama begitu, belum bangun juga. Aku bingung. Hah? Celaka. Sebaiknya kita bawa saja ke rumah sakit. Ayo cepat. Ayo. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mau datang sama Tuhan sama-sama, kita mau muji Tuhan. Kita mau menaikkan syukur buat sepanjang minggu ini kita masih tetap dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, sehat dengan penuh kekuatan dan sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang kita siapkan hati walaupun adik-adik ada di rumah, tapi tetap fokus sama Tuhan Yesus. Oke, semua duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan sehat, penuh dengan berkat sukacita yang dari Tuhan. Dan kalau pada hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau penuhi kami, ajar kami Tuhan, buat kami mengerti. Dan biar setiap nyanyian, pujian, penyembahan yang kami bawa itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau fokus kepada Tuhan, kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, mari bangkit berdiri, kita mau muji Tuhan. Kita mau katakan bahwa cinta Tuhan luar biasa. Amin. Semua karena Tuhan, semua tentang cinta Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Yes, let's sing again, kids. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be what? Yes, to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life,
pastikan berbuah. Let's sing again. Yesus pokok, kita jarangnya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya. Yes. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok, Kita semua caranya. kita jarangnya. Kita harus tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kami Nat di sini dalam BMV kita minggu ini. Oke, adik-adik persiapkan semua yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya, simak baik-baik ya. Oke, kita buka sekarang dari kitab Perjanjian Baru. Kita buka dari kitab Lukas 1 ayat 52. Oke, kakak tunggu ya. Lukas 1 ayat 52. Udah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kita ulang lagi ya. Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ulang lagi ya. Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Oke. Sekali lagi. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dari kitab apa? Lukas 1 ayat 52. Oke, ya. Adik-adik jangan lupa hafal di rumah. Terus renungi firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Pesan kakak kepada adik-adik semua, jangan pernah jemu-jemu untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Dan kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Masa depan kalian pun akan terjamin, karena itu janji Tuhan buat kita. Amin. Amin. Oke, adik-adik, demikian BFV kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Puji Tuhan adik-adik, kita
kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Biar kita semua fokus untuk datang menyembah di hadirat Tuhan. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya kuasa Tuhan Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, kami mau datang menaikkan syukur kami, permohonan kami, sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah hidup dan berkuasa. Nyatakan kasih kemurahan-Mu di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ada panggilan, Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan.
dalam Engkau, di dalam setiap pengurusan Tuhan. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, nyatakan ya Tuhan di dalam setiap kami ya Bapa. Agar Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebab kami hidup hari ini oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Bagimu hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Menyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup
dari kasih-Mu. Inilah syukur kami di hadirat-Mu ya Bapa, membawa seluruh hidup kami, membawa roh jiwa tubuh kami ke dalam tanah kasih. Biar Engkau yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan biarlah setiap penyembahan kami ya Bapa naik bagaikan dupa yang harum ke hadirat-Mu. Terima kasih buat hari ini, kesempatan yang Kau beri, sehingga kami percaya sekalipun kami beribadah melalui siaran online, tapi kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau ya Tuhan mendengarkan firman-Mu, biar Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat mempergunakan itu di dalam keseharian kami ya Tuhan. Berkati kami, biar kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman. Dan ini menjadi doa syukur kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di belakang salib, sehingga Engkau yang nampak, dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kakak mau bercerita tentang Raja Daud. Kemarin adik-adik sudah masih ingat nggak tentang Raja Daud? Raja Daud adalah raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena dia orangnya baik, dekat dengan Tuhan, suka berdoa, suka memuji Tuhan. Dia orangnya rendah hati. Nah adik-adik, pada suatu ketika setelah Daud berumah tangga, Raja Daud berumah tangga, dia mempunyai anak bernama Absalom. Nah, tetapi adik-adik, anaknya itu melakukan hal kejahatan. Dia benci dengan papahnya Daud. Padahal ayahnya baik. Ya, lalu dia berteman dengan seorang yang bernama Shimei. Ya, Shimei ini adalah keturunan dari Saul. Adik-adik masih ingat gak bahwa Saul itu membenci Daud ya? Dia tertolong karena apa? Karena Saul, anaknya Saul yang Jonathan itu bersahabat dengan Daud. Ya adik-adik ya. Nah, Shimei ini pada suatu ketika Raja Daud meninggalkan Yerusalem. Lalu dia tibalah di Sungai Yordan. Nah, di sana adik-adik, Raja Daud dan pasukannya dilempari oleh batu, dilempari dengan batu. Kejam sekali adik-adik ya. Tapi apakah Raja Daud marah? Tidak, ya. Nah, ada suatu orang yang dia takjub, dia seperti fansnya Daud ya gitu. Dia kagum dengan Daud ya. Namanya Abner. Nah, Abner itu bilang dengan Raja Daud, "Raja, itu orang ya, kok nggak tahu malu? Seorang raja dilempari dengan pasukannya, dilempari. Raja, boleh nggak saya memenggal? Saya diizinkan memenggal kepalanya." Ya, orang itu adalah orang yang sangat mengasihi Daud ya adik-adik ya. Tapi dia membenci kejahatan, makanya dia lakukan itu. Dia bilang dengan Raja Daud. Tapi apa kata Raja Daud? Raja Daud bilang, "Apa urusanmu? Jangan, ya, biar Allah yang melakukannya." Nah, adik-adik akhirnya diam orang itu. Ya adik-adik ya, pada saat Raja Daud dan pasukannya ke Sungai Yordan ya, dia melakukan pujian penyembahannya adik-adik ya. Lalu kemudian dia kembali lagi ya, dia berjalan lagi. Nah, pada saat berjalan lagi di suatu jalanan, dia juga memaki-maki Raja Daud adik-adik. Tapi Raja Daud apa? Raja Daud tidak sama sekali membalasnya. Dia hanya bilang, "Biarlah Tuhan yang
membalasnya. Akhirnya apa? Si Nem ini diam, adik-adik. Dia diam 1000 bahasa dan dia tidak melempari Raja Daud lagi. Nah, adik-adik, di sini ya, walaupun adik-adik dimaki-maki, digosipin, dijelekin ya, dimusuhi, tapi adik-adik melakukan hal yang baik, adik-adik jangan takut ya, sebab Tuhan di pihak kita jikalau kita benar ya adik-adik ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ingat ya adik-adik ya, kita harus belajar dari Raja Daud. Dia banyak musuhnya karena apa? Dia taat dengan Tuhan, dia intim dengan Tuhan, dia melakukan yang baik dan dia memuliakan nama Tuhan. Banyak orang yang membenci dia. Ya, dibilang dia sorohani atau dia mengejek-ngejek dengan hal-hal yang banyak. Tetapi apa Raja Daud? Dia tidak marah adik-adik ya. Dia malah Raja Daud dia mengasihi orang yang mengejek. Dia mendoakan sehingga orang itu akan dilawat Tuhan dan bertobat. Amin ya adik-adik ya. Amin. Siapa yang mau seperti Raja Daud? Nah ya adik-adik, harus seperti Raja Daud yang berani menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia. Ya adik-adik, amin. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu tentang Raja Daud yang sungguh-sungguh Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena Raja Daud mempunyai hubungan yang intim, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan, ajar adik-adik di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka menjadi Tuhan pendoa-pendoa di akhir zaman ini Tuhan. Kau pakai mereka untuk mereka selalu memuji, menyembah, membaca firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, berkati orang tua mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentu kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan tiba saatnya kita selesai ibadah. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita mau berdoa kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini pun Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk datang beribadah sekalipun masih melalui siaran online ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, hadirat Tuhan ada dan mengalir dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami selesai beribadah, kami mau tetap terus berdoa buat gereja GBI Wow di mana kami beribadah juga ya Tuhan. Engkau memberkati Pak Iwan, Bu Ola, sekeluarga, bahkan Engkau juga memberkati setiap pengerja-pengerja yang ada, guru-guru sekolah minggu, dan setiap anak-anak sekolah minggu juga Tuhan memberkati, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pendidikan sekolah kami ya Tuhan, sekalipun kami juga masih online di dalam belajar, Tuhan menyertai dan menolong kehidupan kami. Berkati juga kedua orang tua kami, setiap orang-orang tua kami yang ada ya Tuhan, di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, biar Tuhan yang menolong dan memberkati, agar mereka juga senantiasa merasakan pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami mau berpisah dari ibadah ini. Kami mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat datang daripada Tuhan. Kiranya kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus menjemput kedua kali. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tetap melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada sehingga kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.